Halo, balik lagi di Mulki Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini kita akan review HG Gundam Cherudim GNHW/A dari Titi Hongli. Ini dia si HG Cherudim GNHW/A Titi Hongli setelah selesai dirakit. Dan menurut gua nih bentuknya unik banget nih. Ini keren bentuknya ya. Dan si Cherudim ini diambil dari seri Gundam Double O season kedua yang dipiloti oleh si Lokon Stratos, dimana si Cherudim ini dapat armor tambahan yaitu shield berwarna biru seperti ini. Nah, langsung aja kita ke reviewnya, bagaimana atau sebagus apa sih si HG Cherudim ini. Nah, ini dia box artnya nih, si Cherudimnya keren abis sih kalau di ini nih. Cuman ini tulisannya Cherudim Fighter GNHWA. Kenapa GNHWA? Coba kasih tahu gua ya. Di sini harusnya ada Titi Hongli-nya, cuman nggak ada sama sekali lambangnya. Mana gitu doang sih. Cuman action pose-nya di sini si Cherudimnya seperti ini, dan di sampingnya sama persis kayak di box art depannya seperti itu. Kemudian ini tampak depan dan tampak belakangnya doang. Nah, cuma itu doang sih. Nah, ini sama persis lah kayak gitulah. Jadi box artnya cuman gitu doang sih. Nah, langsung aja kita buka. Segelnya sih udah udah bukain tadi si selotipnya. Nah, yang pertama kita dapat yaitu manual booknya, dan ini keren sih, action pose-nya keren sih si Cherudim ini. Cuman gue penasaran, GNHWA itu singkatan dari apa? Coba yang bisa jelasin, tolong jelasin dong, kasih penjelasan buat gua ya. Nah, ini tampak depannya si manual booknya. Kemudian kita lihat nih, ini runner-runnernya lumayan sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 runner ya. Dan itu udah termasuk si GNHW nya. Nah, kemudian ini agak susah sih. Nah, ini dia nih. Ini bikin bodinya, bikin senjatanya. Kemudian ini dia lagi apa ini ya? Ini nih bikin shieldnya ya. Kemudian ini bikin kakinya. Kakinya sih rada aneh sih kalau misalkan menurut gua ya. Aneh banget sih si Cherudim ini kakinya. Ini kemudian bikin backpacknya kayak gitu. Ini masih bikin backpacknya. Jadi ini simple banget sih untuk si manual booknya. Mudah-mudahan nggak ada yang salah sama sekali saat perakitannya, atau manual booknya gampang banget untuk diikutin. Mudah-mudahan ya. Kita lihat di proses perakitannya nanti. Dan selanjutnya kita lihat kita dapat apa aja. Cuman dapat sebendel kayak gini doang. Semuanya disatuin kayak gini doang. Ya gitu doang lah. Di runner pertama kita dapat warna merah, putih, kuning, dan clear part untuk si stand base nya. Kemudian kita dapat warna abu-abu tua nih, kayak untuk inner frame nya ini warna hijau, cuma kayak warna abu-abu gelap kayak gitu. Dan ini warna abu-abu gelap nih. Kemudian kita juga dapat warna biru dongkor seperti ini, dan ada clear part yang keren ini, clear part warna biru kayak gitu. Kemudian ini dia PC nya, dan kita juga dapat stand base nya nih. Alhamdulillah kita dapat stand base nya ya. Dan ini stikernya cuma sedikit doang. Proses perakitannya itu sangat-sangat nggak menyenangkan kalau misalkan menurut gue ya. Ini pengalaman gue ya, karena kualitas plastiknya itu kurang bagus ya, masih jelek nih kualitas plastiknya. Kemudian snafitnya itu yang bikin gua gregetan ya, bikin gua gimana gitu, karena ini snafitnya itu parah sih, susah banget, keras banget, sampai tangan gua ya aja nggak kuat ya. Apalagi bagian bodinya nih, sampai gua gigit loh snafitnya. Jadi kalau misalkan kalian nih, jangan digigit ya, tapi dikikis aja nih si mailnya biar gampang masukinnya. Dan itu aja sih pengalaman gua selama proses perakitannya. Kita lihat detailingnya, kita mulai dari kepalanya seperti biasa, dan di vivinnya itu ada stiker warna pink ya. Gede banget seperti itu. Kemudian untuk di mukanya itu liningnya agak kurang rapi sih kalau misalkan menurut gua ya. Ini detailingnya lumayan lah.
Nah, cuman yang paling parah itu adalah si numbaknya. Ini numbaknya kelihatan banget. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen ngilangin numbaknya, ya ini PR banget sih. Harus diamplas dan sebagainya. Dan ini PR banget. Nah, kemudian untuk bagian bodinya nih seperti ini nih, lumayan detail, dan di bawah armornya itu ada part warna kuning sedikit seperti itu. Kemudian clear part di badan itu ada clear partnya ya. Kemudian di shoulder padnya seperti ini keren sih shoulder padnya bentuknya. Sim line-nya nih di tangannya kelihatan banget. Sim line di tangannya terlihat sangat kelihatan banget sih, itu nggak rapat sempurna seperti ini. Kemudian kita lihat si race-nya nih, race-nya sih, nah ini kelihatan banget sih ininya apa, si numbaknya sih. Oh ya, dan warnanya itu kan harusnya hijau ya, ini cuman hijaunya terlalu tua dan terlalu nyamar jadi abu-abu sih. Dan ini body bentuk si kakinya gua aneh banget sih. Ini shield tambahannya nih, GNHW nya, dan ini dia nih shieldnya jadi gede, yang tadinya cuma 2 jadi gede seperti ini untuk di GNHW/E nya. Kemudian kita juga dapat ini nih, si pistolnya, nanti kita dapat banyak pistolnya nih. Ini bagian belakangnya juga, backpacknya kelihatan banget si numbaknya. Ini bagian belakangnya nih, gua nggak tahu nih backpack atau apa itu bagian bokongnya itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari segi desain gue suka banget nih, gue suka banget, jujur gue suka banget dengan si Cherubim GNHWA ini, keren gitu dan lumayan gede sih. Dan kita juga dapet si pistolnya itu ada 4 seperti itu. Udah, ini ajib banget sih kalau misalkan menurut gue. Cuman yang bikin gue agak kurang gitu itu warna si hijaunya itu, karena warna hijaunya tuh nggak ketara hijau gitu, dia jadinya lebih ke hijau abu-abu kayak gitu, jadi nyaru sama si abu-abu, jadi kurang keluar gitu, warnanya kurang tegas ya. Kalau misalkan birunya sih mantep lah, mantep banget. Dan ya itu yang gua paling seneng adalah si shield warna birunya itu di bahu sama di bagian bokongnya itu, ini keren banget. Dan si pistolnya untuk di backpacknya juga itu keren sih kalau misalkan menurut gua ya, jadi nyaru kayak si beam saber yang di Gundam-Gundam yang seperti biasa kayak gitu. Dan ini kalau misalkan belum ditambahin si armornya nih, jadi polosan kayak gini, ini seperti ini. Jadi nanti kita bisa jadi ada tiga mode ya, mode yang tadi, dan ini adalah mode si Cherubim yang biasa tadi yang belum dipakein armornya. Ini yang mode yang biasanya nih, Cherubim normalnya, dan ini dia si Cherubim GNHW/E nya. Nih menariknya di situ nih, desainnya nih mantep, dan kita juga dapat part-part untuk menjadikan dia si Cherubim normalnya. Nah, dan gua ini seneng banget, ini banyak banget yang bisa dieksplor dari si HG Cherubim GNHW/A ini patut dibeli sih kalau misalkan menurut gua nih, tapi yang bandai ya. Nah, joinnya itu seret banget, nggak ada yang loose sama sekali. Ini bagus. Kemudian dia juga ini kokoh banget sih. Walaupun kakinya rada aneh seperti itu, ini dia kokoh sih. Nah, selanjutnya kita lihat artikulasinya seperti apa. Jadi kepalanya itu bisa ke bawah, ke atasnya normal, bisa diputer 360 derajat. Kemudian kita beralih ke tangannya, bisa diputar 360 derajat, tapi agak mentok sama si pistolnya di belakang. Shoulder padnya bisa digerakin, nah ke atas ke bawah segini, cuman sedikit kayak gitu ya. Nah ininya bisa digerakin juga nih, ke atas ke bawah juga nih. Kita coba dulu lah. Oh, ini bisa digerakin ke depan ke belakang, cuman sedikit banget. Ini agak mentok sih di situ. Ini juga agak mentok jadinya nih. Jadi cuman segini doang nih. Coba kalau misalkan kita buka seperti apa nih. Nah
Nah, jadi agak sedikit keluar sedikit, nambah sedikit ya, tapi tetap mentok aja sih. Sama ini mentok nih. Kemudian kita bisa putar dan tekukan tangannya sudah lebih dari 90 derajat nih, udah bagus, bisa diputar nih tangan sininya. Kemudian ininya nih bisa digerakin sedikit. Nah, dinambah tekukannya gitu. Kemudian kita ke bodinya nih, bagian bodinya ke depan ke belakangnya sedikit banget, sampingnya juga sedikit banget. Nah, ini bisa diputar 360 derajat bisa, cuman agak mentok di situ aja, jatuh kan. Itu hati-hati ya, gampang copot. Nah, race depannya seperti ini, race samping seperti ini, race belakang nggak bisa ternyata. Kakinya bisa split, ke depan juga bagus pasti, tapi agak mentok si Eurasia ya. Nah, oke, bagus kan. Kemudian puter. Nah, ini nih hati-hati nih, ini seret banget nih. Harusnya sih bisa diputar, cuma ini karena seret banget, gua ngeri patah, jadi gua nggak mau maksain. Kemudian tekukan kakinya juga dia bagus banget ya, jadi dia udah double join. Nah, ini nih, iya, langin, copot lagi. Nah, ini seperti ini nih kakinya, nih bagus banget sih. Nah, ini kakinya ini rada aneh nih, joinnya ada dua ya, join di bawah sama join di atas gitu. Terus bagian belakangnya bisa digerakin nih ke atas ke bawah kayak gini. Kemudian kita ke backpacknya. Nih backpacknya bisa digerakin seperti ini ke atas ke bawah. Dan di bagian sininya ini bisa dikedepanin nanti ya. Nah, dikedepanin kayak gini. Jadi itu nanti fungsinya untuk nyimpen si kekerannya ya, kekeran. Bawahnya seperti ini. Nah, yang ini bisa digerakin ke atas ke bawah sih. Nah, ke atas ke bawah seperti ini. Itu aja sih. Kita ke aksesorisnya. Nah, ini dia tangannya. Kita dapat tangan kebuka seperti ini satu. Kemudian kita dapat rifle-nya seperti ini satu juga. Dan rifle-nya ini menarik ya kalau misalkan menurut gua nih. Ini bisa digerakin seperti ini. Nah, ini buat cantolan nanti dia ke bahunya. Nah, kan kalau misalkan dia itu nih cantolan ke bahu sini nih, itu kalau misalkan yang normal kan dicantolin di bahunya. Dan ini menariknya itu bisa dibuka kayak gini. Ini jadi rifle yang kecil seperti ini, dan bisa disimpan seperti ini modenya nih. Ini keren sih kalau misalkan menurut gua nih senjatanya nih. Ya, seperti ini nih. Nah, kalau misalkan mau jadi cantolin seperti ini nih di bahunya. Dan ini kita dapat pistol seperti ini. Ini jadi kayak kapak ya kalau misalkan dilurusin, dan ini jadi pistol handgunnya ya. Ini kayak kapak seperti ini. Jadi atau kapak atau kayak pisau ini ya. Pisau dapur gitu. Oke, kita dapat 4 loh kalau di sini nih. Ini ajib sih. Gue seneng banget nih. Dan ini nih, iya, ini cantolan si pistol ke bagian bokongnya nih di sini nih. Dan tinggal masukin ini, iya. Dan ini kita cuma dapat si di GNHWA-nya ya. Kalau misalkan di yang Cerulean biasa kita nggak dapat ini nih. Kita bisa tempelin situ. Karena di bagian sini dia tuh nempelin si armornya. Yang ini kita bisa tempelin di backpacknya nih. Jadi kita bisa tempelin di backpack atas atau di backpack bagian bawah, di punggung atau di bokongnya. Kemudian kita dapat ini nih armornya nih. Semoga gue nggak salah ngomong lagi, karena gue keseringan salah ngomong gitu ya.
bukan salah ngomong ya, pengetahuan gue mungkin lebih sedikit ya, masih kurang pengetahuan gue. Kita jadi dapat armornya, kita dapat 9 kalau nggak salah. Kita dapat 9, nanti kita pasangin di dengkulnya seperti ini. Nah, kita pasangin di dengkul. Ini untuk si GNHW/A atau si Cerudim biasanya sama sih, si dengkul bisa didengkul kayak gini. Nah, kalau misalkan yang biasa nih, copot dulu yang tadi pistolnya, kita tempelin dengan konektor yang ini nih. Jadi kita dapat konektornya nanti banyak sih. Dan ini nggak ada di buku manualnya ya. Nah ini dia nih udah nempel kayak gini. Jadi kalian kalau misalkan mau lihat ya harus lihat review-review kayak gini nih, karena di buku manualnya nggak ada sama sekali. Nah ini yang pertama kita tempelin ke atas, nah seperti ini, kemudian tempelin ke bawah. Nah oke, yang paling bawah di sini, kemudian di samping-sampingnya. Nah satu lagi, nah kayak gini nih, 1 2 3 4 5 ya, kita dapat 9 nih. Ini gampang copot nih yang bawah, bagian bawah nih. Nah oke, kayak gini nih. Kemudian kita juga dapat konektor nih. Jadi ini cuman ini untuk konektor si Cerudim yang biasanya. Yang tadi di manual book ini nggak ada sama sekali ya. Jadi awalnya sih gue nerka-nerka ngeliat review yang lain, ternyata oh ini bisa nih ternyata. Dan gue sih bersyukur kita dapat konektor-konektor untuk yang Cerudim biasanya. Jadi ini kita bisa dapat mode yang banyak banget nih. Jadi untuk dioprek atau diposein, kita dapat mode yang banyak nih. Gue seneng banget nih kayak gini nih. Kita beli satu tapi dapat dua. Ini Cerudim normalnya seperti ini nih. Keren kan? Iya keren lah. Cerudim normal bisa, apalagi GNHW/E nya bisa pasti. Dan ini dia stand base untuk si tamengnya atau armornya nih. Nah kita dapat ini konektornya lagi seperti ini, langsung kita copot-copotin dan kita pasangin nih. Sebenarnya untuk tamengnya ini ya kalian bisa bebas sih, bebas mau bentuknya seperti apa, tapi untuk yang di manual booknya seperti ini nih. Atas seperti ini, kemudian yang bagian ininya ke bawah. Jadi kalau yang tengah itu bagian panel ini yang di atas tuh, kalau yang di pinggir panel ini yang bawah itu nempelinnya. Nah ini dia nih. Nah kita dapat extension yang tadi nih, ini kita tempelin di sini nih. Nah, oke, nah di situ kita juga tempelin lagi di sini. Nah, oke, kita tinggal tempelin lagi. Oke, bagian bawahnya salah nih satu nih. Nah kita tempelin lagi nih. Ini dia nih. Jadi kalau misalkan di manual booknya seperti ini, cuma kalian itu bebas mau kreasiin seperti apa, itu terserah kalian. Nah ini untuk si GNHWA nya, ini kita dapat untuk si tameng-tamengnya di apa, di bagian shoulder padnya ya, karena kan si tamengnya itu di bagian bokongnya itu diganti sama yang warna biru. Nah kalau warna biru itu tameng apa nih? Kalau kalian tahu namanya apa, cuma apa, komen di bawah. Gue pengen tahu itu namanya apa, karena gue nggak tahu sama sekali.
Gue cuman tahu, cuman gue lihat animenya lihat, cuman kalau nama-namanya gak terlalu hafal gue ya. Karena kadang ini kan cuman sekilas-sekilas sih gitu munculnya di di anime, di serinya juga. Nah ini dia kaminya seperti ini. Kita tinggal copot yang tadi nih. Ini konektornya kita copot dan kita ganti ya konektornya seperti ini. Hati-hati, ini kecil banget. Kalau misalkan hilang ya wassalam. Ini tinggal dimasukin ini, di sliding, nanti masuk sliding ke bawah. Nih seperti ini. Kemudian kita juga dapat konektor yang bagian sampingnya, shoulder pad bagian sampingnya. Nah, ini itu nanti untuk yang shield warna biru. Nah ini dia shield warna biru ini. Ini funnel atau apa gitu, gua nggak ngerti nih. Pokoknya gue nyebutnya shield warna biru aja ya. Nah ini dia nih, kita dapat ada 6 seperti ini. Nah ini kita tinggal tempelin. Nah ini kan ada yang colokan bawah dan colokan atas, itu dia pasangan ya. Jadi kita tinggal colokin seperti ini. Nah ini kita bisa tempelin di shoulder padnya. Nah ini ada bolongan di situ, tinggal kita masukin nanti di shoulder padnya. Ini juga sama nih, bawah. Nah ini untuk bagian bokongnya nanti kita tinggal masukin seperti ini nih. Oke. Nah seperti itu. Ini bagian bokongnya, itu bagian shoulder padnya. Masangnya gampang masangnya. Itu kan di tengahnya itu ada lubang-lubang seperti ini ya. Ya tinggal colokin aja di sini. Ini tinggal colokin seperti ini. Aduh. Nah, tinggal colokin seperti itu tuh. Nah, tinggal bagian yang bokongnya ini. Bokongnya GN reaktor ya itu. Nah, itu dia. Nah, ini agak tricky sih di sini karena gampang-gampang copot sih di situ tuh. Oh ya, dan terakhir kita juga dapat yang stand base-nya nih. Nah, ini dia si GN HW/A nya. Keren banget sih kalau misalkan menurut gue nih, secara bentuk ya ini keren banget nih. Jadi gua sih penasaran, gua pengen beli yang bandainya. Dan ini kita dapat nih visor, apa nih, ini cekeran ya kalau misalkan menurut gua nih. Jadi yang tadi backpack yang belakang kan bisa digerakin ke depan. Nah ini digerakin dulu ke depan nih. Nah ini dia. Dan kita tinggal pasang di situ. Nah ini bisa dibuka nih. Nah ini buat ngeker juga. Kita tinggal pasang kayak gini. Ini aksesorisnya sih ajib sih, aksesorisnya mantep kayak gini nih. Ih, cakep ya. Nah kita lihat tingginya tuh berapa. Ternyata tingginya, wah ini sih ajib sih, 13 cm lebih sih, 13 cm ya. Ini untuk ukuran HG sih lumayan lebih tinggi ya, sedikit lebih tinggi. Kalau misalkan kita bandingkan dengan si Dynamesh ya, dia 11-12 sih tingginya ya, sama persis. Cuma kalau misalkan gue bandingkan sama Dynamesh, gue lebih suka yang si Cerudim GN/HW/E nya ini. Ini lebih keren sih bentuknya. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan si Arios lebih tinggi, karena Arios itu 15 cm kalau salah, atau 14 cm gitu. Si Arios lebih tinggi dibandingkan si Cerudim. Sama-sama keren sih kalau misalkan menurut gue ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan si Gundam Seven Sword-nya, Seven Sword itu agak lebih kecil ya bodinya, tingginya juga lebih kecil dibandingkan dengan si Cerudim. Nih, tapi kerenan Cerudim ya. Nah, kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Cerudim GN/HW/E ini, gua seneng banget sama desainnya, sama artikulasinya,
sama aksesorisnya itu awesome semua nih. Nih kita dapat berbagai mode ya. Ada mode yang tanpa armor, ada yang mode Cerudim biasa, dan mode Cerudim plus armornya itu yang GNHW/A-nya itu. Dan aksesorisnya itu banyak banget. Nih gue suka banget nih. Cuma minusnya itu adalah di proses perakitannya. Proses perakitannya itu nyiksa banget sih emang. Kalian kalau misalkan jarang ngerakit bootleg dan ngerakit ini, wah itu nyiksa banget nih. Dan jangan-jangan bisa aja nih kalian bisa patah, bisa bisa gagal ngerakit ini, dan hasil rakitannya mungkin bisa jelek nih karena sim lane-nya juga ada di mana-mana gitu kelihatan, dan lumaknya itu kelihatan banget. Jadi ini PR banget sih kalau misalkan proses perakitannya. Cuma ya ini gua suka banget setelah selesai dirakit. Kalau misalkan kalian selesai rakit dan rapi, itu keren banget. Jadi sih sebenarnya kalau misalkan gua nih, ini gua pengen beli bandainya nih. Karena ini ajib banget sih bentuknya. Gua jadi pengen beli bandainya nih. Ini harus wajib beli sih, nanti gua akan review si bandainya. Itu aja sih review kita kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye bye.